Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Kali ini kita membahas salah satu smartphone yang jagonya soal mobile fotografi. Itu dia, Huawei P40. Tapi kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau misalkan mau beli si Huawei P40 ini bakal ada rasa keraguan gitu ya. Ya terlihat dari banyaknya kolom komentar temen-temen nih di Instagram gue. Katanya itu udah nggak ada Google-nya ya kak. Gimana rasanya hidup nggak pakai Google? Jadi penasaran kayak gimana pendapat gue soal si Huawei P40 ini? Apakah gue sanggup hidup tanpa menggunakan layanan Google? Sebelum itu like videonya, subscribe channel dan juga nyalain tombol lonceng biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis. Jadi kenalin ini dia guys, Huawei P40 yang gue pegang ini dengan varian terendahnya ya guys. Dibanderol dengan harga 9,9 juta. Tapi kalau sama teman-teman cek di toko online itu harusnya sudah lebih terjangkau ya harganya. Dan sebelum beli baiknya teman-teman tonton dulu video sampai akhir biar makin mantep gitu ya pada saat mau beli. Huawei P40 secara desainnya itu beneran compact abis, pokoknya beda banget dari smartphone lain kebanyakan. Dan sebenarnya mengingatkan gue juga sama Samsung Galaxy S10e yang sebelumnya juga pernah gue jadiin daily driver. Meski body covernya itu nggak menggunakan bahan keramik seperti seri di atasnya, kesan premium itu tetap berasa. Doi itu punya body cover berbahan metal yang terasa kalem dengan efek shiny yang sederhana. Tapi percaya deh, pada saat pegang HP ini tuh ada sesuatu yang bikin bodinya itu terasa istimewa. Memang pada saat kita ngomongin bagian belakang ini, hal yang paling bikin salah fokus itu ada pada bagian kameranya yang cukup menonjol. Dan gue pribadi dalam kesehariannya itu suka agak ragu ya sebenarnya kalau misalkan naruh smartphone-nya tanpa menggunakan soft case di permukaan yang datar. Kayak ngeri lecet aja gitu. Lalu untuk desain layarnya biasa aja nih guys, berpanel model flat dan juga ukuran layarnya tuh sebesar 6,1 inch aja. Jadi ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang nyari smartphone flagship tetapi tetap imut dan compact. Untuk bagian layarnya pastinya sudah berjenis layar AMOLED dan ada juga fingerprint in display yang responsif. Terus hal kecil yang gue suka juga itu letak daripada fingerprint in display-nya itu pas, jadi nggak terlalu ke bawah nih guys. Dan sekarang kita beralih ke bagian softwarenya dulu ya, karena ini salah satu pertanyaan yang paling favorit banget ya yang teman-teman tanya di kolom Instagram. Jadi memang merangkum dari beragam komentar teman-teman nih, katanya ini tuh HP-nya sempurna tapi kayak ada yang nggak sempurna. Terus ada juga yang bilang katanya gimana kalau misalkan hidup tanpa menggunakan layanan GMS. Ada juga yang katanya pengen banget punya HP ini tapi kayak masih ragu gitu. Nah jadi pada Huawei P40 series ini emang tidak mendukung layanan GMS. Ya akibatnya apa? Paling berasa banget ya nggak adanya Play Store seperti normalnya perangkat Android lain pada umumnya. Tapi dari Huawei sendiri itu menggantikan dengan Huawei Apps Gallery. Iya, jadi ini termasuk salah satu layanan dari HMS yang emang lagi dikembangkan nih guys hingga saat ini. Ya harapannya bakal bisa buat percaya dan juga nyaman sih penggunanya meski nggak lagi gunain GMS. Nah jadi emang sedikit menggambarkan kalau kata nyaman di situ itu gue artikan dalam artian misalkan kita sebagai pengguna butuh aplikasi yang emang relate sama kehidupan kita, entah itu untuk mendukung kreativitas kita ataupun mendukung produktivitas kita, harusnya itu sudah tersedia pada HP ini. Jadi tinggal download, install dan juga gunakan tanpa harus ribet nyari jalan tikus. Ya meski nggak dilengkapi dengan Google Play Store, tapi di sini Huawei sudah menyematkan Huawei Apps Gallery, termasuk beberapa aplikasi lokal yang populer, tapi memang belum bisa dibilang nyaman karena emang secara nggak langsung kita tuh kayak udah ketergantungan gitu loh sama layanan Google. Jadi untuk nikmatin beberapa layanan Google kayak YouTube, Gmail itu kita mesti menggunakan web browser. Nah, gue pribadi biasanya untuk memudahkan dalam penggunaannya akan gue tambahkan di home screen nih guys untuk aplikasi yang emang gue sering gunain. Tapi ya itu di sini hanya tampak ikonnya saja ya guys. Pada saat diklik ya tetap akan larinya ke web browser juga. Terus yang gue rasain juga kita tuh nggak bakal bisa nyobain Google Map ya, karena petanya tuh nggak bakal muncul baik tuh di aplikasi Gojek, GrabBike ataupun di Google Map pada browser. Tapi sebenarnya Huawei di sini ngasih solusinya nih, kayak contohnya tuh tersedianya aplikasi Here We Go di mana teman-teman bisa gunain sebagai petunjuk jalan. Dan sisanya untuk aplikasi yang nggak gue temuin ya installnya dengan cara download file APK. Kayak contohnya install PUBG ataupun Instagram. Terus untuk urusan performanya nih guys, pada Huawei P40 ini menggunakan CPU yang juga digunakan oleh seri di atasnya. Jadi menggunakan CPU daripada Kirin 990 5G, itu untuk urusan performanya udah yahut. Dan dibalut juga dengan RAM 8GB dan memori sebesar 128GB. Dan bagi teman-teman yang concern sama skor Antutu, jadi yang dihasilkan itu mencapai 452 ribuan. Wow,
Sebagai patokan boleh digunakan untuk main PUBG, dapat di settingan smooth extreme atau bisa juga di XDR Ultra. Sejauh ini asik ya untuk performanya, tapi sedikit yang bikin gue salah fokus ada pada bagian device-nya yang nggak tahu kenapa itu berasanya licin banget ya back cover ataupun bagian layarnya, dan juga suhunya itu agak terasa hangat nih guys kalau misalkan dipakai untuk main game secara intens. Kalau untuk pesan kameranya kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau misalkan kamera Huawei itu selalu ngeri. Iya, berkolaborasi dengan Leica, Huawei P40 ini punya kamera yang paling sedikit dibandingkan dengan kakaknya. Jadi kamera itu ada 3 triple kamera. Kalau untuk mode kameranya beragam banget ya guys, cocok banget buat kalian yang hobi mobile fotografi. Rasanya foto-foto pakai Huawei P40 itu ya berasa jago memoto. Karena warna yang dihasilkan itu asik nih guys. Dan salah satu yang sering gue gunakan itu kayak fitur daripada AI Lens nih guys. Jadi memudahkan kita pada saat mau tahu itu benda apa sih, namanya apa, belinya di mana, harganya berapa. Itu sering gue gunain sih. Dan berikut beberapa hasil fotonya. Gue pun sejatinya ngejajarin juga nih guys dengan smartphone sekelasnya. Jadi tulis kolom komentar ya, menurut kalian mana selera foto kalian. Kualitas speakernya menurut gue sudah bagus ya, cukup menggelegar. Tetapi yang jadi catatan di sini kayaknya bakal lebih asik kalau suaranya itu dual speaker stereo. Oh ya, nggak lupa HP-nya juga dilengkapi dengan NFC, jadi pastinya teman-teman bisa cek saldo ataupun top up e-money kalian. Oke, jadi kesimpulan akhirnya overall gue suka ya sama Huawei P40 ini. Jadi smartphone itu compact, layarnya juga asik, kameranya handal, terus juga performanya mantep nih guys. Tapi memang pertanyaannya apakah gue sanggup menjadikan HP ini sebagai daily driver, sebagai HP utama? Jawabannya sih gue masih butuh penyesuaian lebih lanjut ya. Karena secara nggak langsung terasa nggak sih kita tuh kayak udah ketergantungan banget sama layanan dari Google. Nah, jadi mungkin solusinya adalah HP ini dijadikan smartphone kedua. Karena ya gue yakin sih sama Huawei bakal kesininya tuh bakal terus ngembangin ya software dan juga sistemnya yang ada sehingga bikin kita tuh nyaman menggunakan ekosistemnya. Karena ya seperti teman-teman tahu kalau secara hardware dan juga fitur itu Huawei udah keren banget sih. Setuju nggak sih? Kalau misalkan kalian ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Yaudah, sekian dari gue. Terima kasih menonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe jika channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wow, bunyi. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye-bye.